Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Hidayah dan rekan saya Perlandiran Limbungan. akan membahas tentang biologi Wallacea, model geotektonik, area endemisme, dan unit biogeografis alami. Karya dari Mixaobi 2010 pada jurnal Biological of the Linnean Society. Materi pertama adalah pendahuluan di mana kawasan Wallacea adalah wilayah transisi biogeografis yang terletak di antara Asia dan Australia, di mana garis yang menunjukkan wilayah tersebut adalah garis yang membentang antara B dan C, di mana garis B itu sendiri adalah garis Wallacea dan juga garis C adalah garis Weber. Wallacea juga terletak di antara dangkalan Sundaland atau dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul, dan juga terletak di daerah berdekatan dengan Laut Filipina. Kemudian, konsep unitualisme menekankan bahwa suatu wilayah biografis alami tidak hanya ditentukan oleh banyaknya spesies endemik, tetapi juga harus memiliki kesamaan sejarah geologi. Nah, makalah jurnal ini juga menekankan pentingnya menggabungkan faktor biologi dan geologi untuk memahami kawasan Wallacea. Kemudian ada perkembangan geologi Wallace. Wilayah Wallace terbentuk dari tumbukan tiga lempeng besar Australia, Eurasia atau Sundaland, dan Laut Filipina. Yang ketiga itu proses tektonik seperti rifting, pembentukan cekungan, dan pegunungan menciptakan kondisi unik yang mendorong lahirnya spesies baru. Yang ketiga itu Wallace bukanlah satu kesatuan utuh, melainkan mosaik fragmen eksotis yang saling menyatu. Filipina pun termasuk bagian integral dari zona tumbukan ini. Nah, eh, proses tektonik seperti rifting atau penyatuan dari beberapa lempeng-lempeng ataupun daerah-daerah itu menyatukan daerah yang sekarang kita sebut sebagai Wallacea. Nah, juga sebagai Wallacea itu, nah di poin ketiga itu disebutkan Wallacea bukanlah satu kesatuan karena dari gambar sebelah itu kita bisa lihat bahwasanya Wallacea dulu itu berbentuk pulau-pulau kecil yang menyatu dan berproses selama puluhan atau jutaan tahun yang lalu. Kemudian area endemisme kawasan Wallacea dan Filipina. Nah, kita lihat pada garis yang warna biru atau 1A dan 1B itu menunjukkan bahwasanya itu Sulawesi yang memiliki endemisme tinggi, di mana kita lihat 1A dan 1B itu jaraknya berdekatan dan juga memiliki tingkat endemisme yang sangat tinggi. Kemudian Maluku Selatan, Buru Seram dapat disebut juga kawasan Wallacea, di mana itu terletak pada angka 2A, 1C, dan 2B. Ini zona peralihan antara kawasan Australia yang dimana yang mencakup dangkalan Sahul itu di sini adalah perbatasannya, garis Weber. Kemudian pada kotak itu ada daerah timur dan juga Sunda Kecil atau Timur Timur dan juga Sundaland, di mana itu menggambarkan bahwasanya kawasan ini kenapa saya bedakan dia punya tempat karena Timur Timur dulu sempat dianggap bukan termasuk wilayah Walase karena pengaruh endemisme dari Asianya lebih tinggi dibandingkan pengaruh dari Australia. Kemudian daerah Filipina. Filipina itu memiliki tingkat endemisme yang tinggi dan juga salah satu pulau yang menyatu pada saat zaman dahulu kala, tetapi tidak termasuk dari kawasan Walase karena kondisi geologi dan geografis itu berbeda dari kawasan Walase itu sendiri. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama itu, Wallace bukan wilayah biogeografis tunggal, melainkan kumpulan fragmen geologis yang kompleks. Yang kedua itu, tidak semua area endemisme bisa dianggap sebagai unit Wallacean. Yang ketiga itu, unit Wallacean harus memiliki keunikan biologis dan geologis secara bersamaan. Dan yang keempat itu, pemahaman ini penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan studi evolusi di kawasan Indonesia Filipina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.